Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Yesuslah yang belakan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan.
Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Bila kau merasakan jiwamu mulai lemah, berserulah kepada Tuhan, Dia akan beri kekuatan. Bila kau merasakan hidupmu semakin susah, berserulah kepada Tuhan, Dia beri pertolongan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Dalam susah dan pencobaan, dunia serasa menekan, lari tanpa tujuan, tiada kelepasan. Bertelutlah di kaki Tuhan, Dia tak pernah tinggalkan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Yesuslah yang melakukan dan beri kemenangan. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua juga Tuhan urapan khusus roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar dengan itu kami boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, dan bukan hanya sekedar persepsi kami sendiri saja, hanya pikiran kami sendiri saja. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan yang bertemakan cara Tuhan menolong, ya. Cara Tuhan menolong. Kenapa ini judul ini saya angkat? Karena dalam kehidupan manusia ini seringkali manusia salah tangkap, salah kira, salah paham, dan gagal paham dengan baik, ya. Dan kita sebagai manusia, karena kita hidup di dunia, kita tidak lebih daripada masalah-masalah yang menimpa, ya. Bahkan terkadang masalah yang menimpa itu begitu beratnya, begitu besarnya, bahkan tak tertanggungan oleh yang bersangkutan. Dalam hal kondisi seperti ini, apa yang harus dilakukan? Apakah cukup keputusasaan, menyerah pada nasib, dan pasrah bongkokan? Tentu tidak, ya. Yang pertama, jawabnya jangan menyerah pada nasib, jangan menyerah begitu saja. Kenapa? Karena masih ada jalan buat kita, masih ada pengharapan buat kita. Karena apa? Firman Tuhan mengajarkan, sekaligus ini jaminan buat diri kita. Di kitab Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya pada Dia. Jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita berharap pada Tuhan, hidup kita akan diberkati.
Kalau Tuhan mengatakan akan diberkati, mustahil lalu kemudian kita mengalami terus masalah jelek-jelek saja, ya makin lama makin terpuruk. Tidak mungkin. Itu janji Tuhan loh ya. Jadi tidak bisa tidak terjadi. Kalau sampai tidak terjadi juga, itu berarti ada yang masih keliru dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Sehingga kita harus segera memperbaiki diri ya. Karena apa? Hari ini semua dijanjikan Tuhan. Karena bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil ya. Firman Tuhan berjanji, menjamin justru akan kita diberkati, yang baik-baik akan kita alami. Maka kita perlu untuk itu, kalau kita mengalami masalah, ditekan oleh masalah, datanglah kepada Tuhan. Minta pertolongannya dan mengandalkannya dengan berdoa kepadanya ya. Namun jangan sampai salah minta kita nih. Serahkan juga caranya kepada Tuhan. Gimana tuh caranya, terserah pada Tuhan. Jangan kita yang lalu menentukan begini loh Tuhan caranya, begitu loh Tuhan caranya. Waduh, ini bukan minta namanya, ini merintah namanya ya. Karena seringkali cara Tuhan tuh bisa saja nggak sama dengan cara kita ya. Bahkan nggak sama dengan apa pikiran kita, tidak sama dengan apa yang kita inginkan, tidak sama dengan apa yang kita harapkan ya. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, kita boleh baca Yesaya 55 ayat 8-9. Jelas sekali ini, berkali-kali ayat itu sudah saya bacakan karena ini menjadi pegangan hidup kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Ayat ini menunjukkan betapa besarnya bisa terjadi perbedaan antara jalan Tuhan dan jalan kita, dan betapa tinggi ya jalan Tuhan dari jalan kita. Jadi betapa lebih baiknya itu harus kita pahami. Jadi jangan ngotot pada cara yang kita inginkan sendiri, dengan ngotot dengan jalan keluar yang kita inginkan sendiri. Kalau kita ngotot seperti itu, berarti kita perintah Tuhan, ya silahkan aja, tanggung sendiri. Ayat 8 mengatakan Yesaya 55, sebab rencanaku bukanlah rancanganmu. Jadi nggak sama rencana Tuhan dan rencana kita. Dan jalanmu, caramu bukanlah jalanku, tidak sama dengan caraku, kata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dan bedanya gimana? Seperti tingginya langit dari bumi. Tinggi banget, ya berarti beda banget ya. Demikianlah tinggi ya jalanku dari jalanmu, hebatnya jalanku daripada jalanmu, bagusnya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengajak kepada kita semua agar kita jangan keliru. Dan yang dilakukan Tuhan ada seperti apa yang dikehendakinya, bukan apa yang kita kehendaki. Yesaya 49 ayat 9-11. Jangan salah menafsirkan, apapun yang kau kehendaki kau pasti dapat kalau kau iman. Tidak bisa. Apapun yang Tuhan kehendaki, serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan salah ya, jangan jadi orang Kristen yang kebablasan ya. Apapun yang kita kehendaki, buka ngedobrak pintu surga, terjadi. Waduh, ini pikiran si jahat ini ya. Jadi kita bukan orang Kristen kalau gitu. Jadi pengikut si jahat itu. Yesaya 49 ayat 9-11. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang dalam gelap, tampillah di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput ya. Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Tidak masuk akal bagi kita, tapi Tuhan menyediakan. Dan mereka tidak menjadi lapar atau haus di jaminan Tuhan. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kurantakan supaya mudah bagi kamu. Itu adalah rencana Tuhan. Nah, kalau kita sampai ngotot agar Tuhan menolong kita dengan cara menurut keinginan kita saja, itu sama saja sekali lagi saya katakan dengan memaksa Tuhan, memerintah Tuhan itu namanya, dan itu adalah satu hal yang membuat kita jatuh dalam dosa. Walaupun itu menurut kita yang paling logis begini, paling benar begini, tidak ada manusia yang benar. Yang paling benar cuma satu, Tuhan saja ya. Paling masuk akal menurut kita, tapi akal kita kan terbatas sekali. Jadi jangan kita anggap itu yang terbaik ya, yang terbenar, karena Tuhan yang memilih, bukan kita yang memilih. Firman Tuhan mengatakan di Yohanes 15 ayat 16, karena aku yang milih engkau,
milih jalan buat engkau, milih pertolongan buat engkau. Bukan engkau yang milih aku, bukan kamu yang milih aku harus lakukan pertolongan gimana, bukan ya. Karena Ia pertama maha kuasa, kedua Ia maha berdaulat, dan Ia adalah penentu dari segalanya. Contoh, bagaimana kita melihat bagaimana orang sakit kusta disembuhkan. Apakah sama semua caranya? Tidak juga. Tapi Tuhan punya cara sendiri-sendiri, sesuka Tuhan lah. Ya, kita lihat pertama di Matius 8 ayat 3. Bagaimana orang kusta disembuhkan. Orang kusta yang ini ya. Lalu kita lihat lagi yang lain bagaimana, sama nggak? Nah, ternyata nggak sama. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, ini orang kusta ya, aku mau, jadilah engkau tahir, sembuh maksudnya. Sekitar juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Cara pertama ya. Jadi dengan sekali jamah dan sekali difirmankan. Yang pertama. Kemudian kita lihat lagi orang kusta yang lain. Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Lukas 17 ayat 11 sampai 14. Ke-10 orang kusta perikopnya. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia masuk ke suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah. Dari jamah lo ya, pergilah, cuma bilang gitu, tidak didoakan lo ya. Lihatlah dirimu kepada imam-imam. Tidak ada juga diperkatakan kamu sudah sembuh, tidak ada juga. Dan sementara mereka di tengah jalan, maka menuju ke imam-imam, mereka menjadi tahir, sembuh. Dan seorang daripada mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya, dan orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Semuanya jadi tahir loh ya. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah dari mereka yang kembali untuk memuliakan Allah daripada orang asing ini? Lalu yang berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini yang kedua, kita lihat caranya dengan apa? Dengan menyuruh untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam. Dari jauh ini berarti ya, tidak pakai dijamah, nggak pakai didoakan, tidak pakai diperkatakan, cuma suruh pergilah, tunjukkan diri pada imam. Sembuh sendiri. Nah ini cara Tuhan yang berikutnya. Tidak bilang, oh orang tidak, Tuhan jamah saya dulu, doakan saya dulu. Tak bisa begitu juga. Berikutnya kita lihat bagaimana orang kusta disembuhkan dalam kitab Bilangan. Jadi banyak lama ya, 12 ayat 10 sampai 15. Dan ketika awan telah naik di atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling Miriam, dilihatnya lah bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan pada kami dosa ini yang kami berbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya diberikan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungannya ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayah yang meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biar dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia terima kembali. Jadi dikucilkanlah Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkat mereka dari Haserot dan berkemah di padang gurun Paran. Berarti Miriam sembuh. Jadi bagaimana caranya? Dengan dikucilkan selama 7 hari. Lo kok nggak difirmankan aja, kok nggak dijamah aja, kok nggak suruh menunjukkan imam? Itu cara yang lain lagi. Ini satu cara lagi, dikucilkan selama 7 hari. Ya, jelas sekali. Yang keempat, kita lihat bedanya. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 4. Naaman disembuhkan. Nah ini kusta juga. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang berpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Dan oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tapi orang itu seorang perantara sakit kusta. Nah ya, orang Arab pernah keluar bergelombolan dan bawa tertawa seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Maka berkatalah gadis itu pada nyonya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya, tentu saja dengan kuasa Tuhan. Lalu pergilah Naaman beritahu kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan bawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian.
Ia menyampaikan surat kepada Israel berbunyi, sesampainya surat itu kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera saudara Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Saudara sudah dengar Elisa, abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyang pakaiannya, dikirim pesan pada raja punya, mengapa engkau mengoyang pakaianmu? Biar ia datang kepadaku supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya, keretanya, lalu berhenti di depan rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga menjadi tahir atau sembuh. Tapi pergilah Naaman dengan gusar berkata, aku sangka, nah ini keinginan Naaman, bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakitku, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini keinginannya, ini khayalannya, ini idamannya, ya. Bukankah Aban dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpaling ia pergi dengan panas hati. Kenapa nggak cocok dengan kemauannya? Nggak cocok dengan keinginan. Ia masih ingin memaksakan kehendaknya, ya. Tapi pegawai datang dan mendekat sambil berkata padanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar padamu, bukan Bapak akan melakukannya. Apalagi sekarang ia hanya berkata padamu, mandilah dan engkau menjadi tahir. Maka turunlah ia gendapkan diri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kali ini kesembuhannya bagaimana? Dengan menyuruh membenamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan. Jadi beda-beda semua, ya. Jadi maunya Naaman itu gak sama dengan apa maunya Tuhan, tapi maunya Tuhan adalah terjadi. Kita perlu ngerti. Jadi kita perlu belajar. Janganlah kita minta tolong kepada Tuhan dengan cara maksa Tuhan, dengan cara merintah Tuhan, bahasa kasarnya, dengan cara mendikte Tuhan. Tapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat, dia dengan bebas bisa menentukan cara yang mau dia pakai untuk menolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan mulai berpikir dengan bijak, mulai bersikap dengan bijak sesuai dengan tuntunan Roh Kudus agar sesuai dengan mau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri dan kita terima berkat dari Tuhan. Angkat 2 tangan, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus. Berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa mengikuti apa saja yang mau Tuhan, mematuhinya, mentaatinya, karena itu yang terbaik buat kita. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin kita untuk itu, dan kiranya itu menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, puji Tuhan, amin. Tuhan berkati, sampai jumpa. Haleluya. Menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kakimu, tersungkur di hadapan tatamu. Tiada yang dapat bertahan
di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga pun sujud menyembah Dia. Alam semesta pun turut serta memuja kebesarannya. Segenap hatiku kuserahkan padamu, dan juga seluruh hidupku. Itu yang jadi kerinduanku sekarang dan selamanya. Mau datang kepadamu untuk menyembah-Mu ya Tuhan, menaikkan syukurku atas kemurahan Tuhan. Ku mau bersujud di kaki-Mu, tersungkur di hadapan tata-Mu. Tiada yang dapat bertahan di hadapan tata kudus-Mu Tuhan. Betapa kemilau cahayanya, seluruh surga